Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan PT PIM Pharmaceutical. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Sylvia Syaharani, ada saya sendiri, ada Sela Puspita Dewi, dan ada Muhammad Farhan. Boleh di next. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Good Corporate Governance. Jadi GCG ini yaitu suatu wadah yang dapat menghubungkan seluruh orang yang terlibat baik eksternal maupun internal yang bertujuan untuk mengendalikan suatu perusahaan. Eksternal di sini seperti Dewan Komisaris dan internal seperti investor. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari PT PIM Pharmaceutical. Jadi perusahaan ini tuh perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan perusahaan ini sudah berdiri selama 57 tahun yang bertempat di Pasuruan. Kemudian perusahaan ini memproduksi obat-obatan dan peralatan kesehatan rumah tangga. Lalu di sini ada permasalahan yang dihadapi oleh PT PIM Pharmaceutical. Jadi permasalahannya itu yaitu adanya persaingan industri. Maka perlu dilakukan peninjauan terhadap penerapan GCG agar dapat diperoleh kinerja yang optimal dan terpenuhinya permintaan pasar sesuai dengan kapasitas sumber daya yang ada tersedia dalam perusahaan dan mampu bekerja sama secara baik dan adil terhadap stakeholder. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dengan berkembangnya zaman maka persaingan yang ada di industri maka akan meningkat. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada prinsip-prinsip good corporate governance yang telah diterapkan oleh PT PIM Pharmaceuticals. Yang pertama, ada transparansi. Visi dan misi perusahaan diketahui dengan baik dan jelas oleh seluruh karyawan dalam perusahaan. Hal ini juga didukung oleh Bambang selaku Operational Manager dan Tony selaku Quality Assurance, menjelaskan bahwa visi dan misi selalu ditanamkan sejak awal para karyawan mulai masuk kerja di perusahaan. Selalu diucapkan pada saat sebelum memulai pertemuan, baik briefing harian, rapat, dan pertemuan lainnya. Tulisan visi dan misi perusahaan yang ditempelkan di ruang kerja PT PIM Pharmaceuticals dengan tujuan para karyawan selalu mengingat tujuan dari apa yang selama ini mereka kerjakan dan menjadikan dasar dalam kegiatan perusahaan. Dalam segi keterbukaan informasi, menurut Sunarko, informasi diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu lisan seperti rapat, perintah dari atasan, dan sosialisasi. Sedangkan tertulis berasal dari papan pengumuman, surat resmi perusahaan, email, dan peraturan pemerintah. Prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Struktur organisasi PT PIM Pharmaceutical sudah jelas dan dijalankan dengan baik. Setiap informan juga mengetahui struktur organisasi dengan jelas. Berkaitan dengan tugas dan wewenang, menurut Tony Bambang, struktur organisasi tidak bisa lepas dari job desk. Dalam PT PIM Pharmaceutical sendiri, job desk para pekerja sudah dijelaskan dengan jelas sejak tahap perekrutan kerja. Selain itu, job desk sudah tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dengan atasannya. Job desk dokumen tertulis hanya sebatas manajer, untuk bagian operator di bawahnya job desk bersifat fleksibel, sehingga job desk dibuat sesuai kebutuhan dan tanggung jawab yang ditentukan atasan. Pada dasarnya, struktur perusahaan masih terbilang tidak sempurna, karena dalam struktur yang dibuat perusahaan tidak konsisten, sebab terdiri dari dua macam, yaitu jabatan dan unit kerja. Seharusnya dalam struktur organisasi harus jelas apakah hendak menulis jabatan atau unit kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Prinsip yang ketiga yaitu responsibilitas. Responsibilitas sendiri merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional kepada lingkungannya. Terkait pengelolaan limbah, PT PIM Pharmaceutical langsung mengolah secara mandiri limbah cairnya dengan sistem IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Dan untuk menjamin keamanan, PT PIM Pharmaceutical bekerja sama dengan PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Terkait dengan CSR atau Corporate Social Responsibility kepada lingkungan, PT PIM Pharmaceutical melakukan gerakan penghijauan di sekitar Jalan Candi Wates yang bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup. PT PIM Pharmaceutical juga telah memahami dan menaati peraturan perusahaan menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi obat. PT PIM Pharmaceutical memberikan wujud taat kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terkait Undang-Undang Persaingan Bisnis, PT PIM Pharmaceutical selalu menjalin hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Tujuannya menjalin relasi antar pengusaha farmasi dan berbagi pengalaman serta sebagai sarana dalam menyampaikan regulasi pemerintah. Terkait pelaporan pajak, PT PIM Pharmaceutical terbuka dengan pemerintah dan wujud konkretnya adalah perusahaan taat dan tepat waktu dalam membayar pajak. Prinsip yang keempat yaitu independensi. PT PIM Pharmaceutical mampu dikelola secara profesional. Keputusan dibuat secara umum. Perusahaan selalu mandiri, di mana tidak ada pihak manapun yang melakukan penekanan dalam membuat kebijakan dan keputusan. Pada PT PIM Pharmaceutical terdapat serikat pekerja yang sangat membantu dalam menjembatani kepentingan perusahaan dan buruh, serta memberikan dorongan dan semangat pada setiap karyawan di pabrik mengenai instruksi yang sulit dipahami. Dalam menghadapi regulasi pemerintah, perusahaan selalu berkomitmen untuk selalu taat dalam setiap perubahan-perubahan. Hingga saat ini, perusahaan terus dapat menjalankan selaras dengan visi dan misi perusahaan yang ada. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesetaraan dan kewajaran. PT PIM Pharmaceutical menunjukkan perlakuan adil ke seluruh karyawan mulai dari proses rekrutmen atau penerimaan karyawan, sistem kompensasi, reward punishment, dan jenjang karir. Proses rekrutmen atau penerimaan karyawan di PT PIM ini terbuka untuk siapa saja, tanpa membedakan agama, ras, budaya, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Dalam sistem kompensasi, reward, dan punishment, kebijakan mengenai punishment sudah tertulis jelas dalam peraturan perusahaan yang dikenal PP, di mana di dalamnya berisi tanggung jawab dan sanksi bagi yang melanggar. Sedangkan kebijakan mengenai kompensasi dan reward penilaian dilakukan langsung oleh Sunarko selaku factory manager. Jadi kesimpulannya, PT PIM ini sudah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, namun secara keseluruhan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada PT PIM ini masih ada yang perlu diperbaiki dari segi transparansinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.